العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قد قال تعالى في آيته الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, bapak-bapak dan segenap pengurus masjid dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim sehingga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus anjurkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Baqarah di ayat 163 yang diawali dengan kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Silakan dicari dan perhatikan ayat tersebut dan kita bukan saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah serta diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu bertaklim, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, disertai sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, masih semua maksud dan hajat kita, terutama untuk saudara-saudara kita di Palestina ini. Mudah-mudahan mereka mendapat kesabaran dan ketabahan serta kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakatihi al-ma'ali pada tafsir Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahali wa bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Baqarah 163. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا
Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah wa ilahukum, ada mim mati ketemu alif, ilahu idhar. Bacalah dengan jelas, jangan diikhfakan. Ilahukum, jangan. Ilahu wahid, tanwin ketemu waw, idgham naqas, idgham kurang. La baca ismun qasir, ilaha illa huwa rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Bihil arda, kenapa hi-nya tidak menjadi manusia? Karena setelah hi bertemu dengan huruf mati, yaitu alif lam mati. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhar. Kulli dab lazim musaqqal kilmi was-sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walladzina amanu ahmad badal. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adhaba anna al-quwwata lillahi jami'an madiwan, hanya dua harokat. Wa anna Allaha syadidul 'adzab. Ada dua huruf da yang berbeda, yang satu da, yang satu za. Syadidul 'adzab, jangan keliru. Intabaru alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Inna fi khalqis
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كحب الله قوة لله جميعا. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang wahid. Ayat ini diturunkan sesuai dengan peristiwa asbabun nuzul, di mana ada serombongan manusia yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Allah? Di mana Allah? Kapan? Berapa? Maka turunlah ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang wahid. Tidak bisa ditanya apa, tidak layak ditanya di mana, tidak pantas ditanya mengapa. Karena dalam puji yang kita hafal, mungkin satu-satunya kalimat yang berhubungan dengan jawaban Allah itu yang tidak layak dengan bahasa kita sehari-hari. Kalau bahasa kita sehari-hari
Biasanya kita mengatakan bertanya yang positif dulu baru yang negatif, plus dulu baru min. Ketika kita tanya anak, "Nah, kamu mau sekolah atau tidak?" Mau dulu baru tidak. "Nah, kamu mau makan atau tidak?" Mau dulu baru tidak. "Bu, kamu jadi ke pasar atau tidak?" Jadi dulu baru tidak. Positif dulu baru negatif, plus dulu baru min. Tapi dalam tauhid tidak berlaku kalimat itu. Ternyata di dalam tauhid diawali dengan kalimat la ilaha, negatif. Tidak Allahu la ilaha, tapi la ilaha illallah, negatif dulu. Artinya Allah tidak layak dikatakan apa, Allah tidak layak dikatakan bagaimana, Allah tidak layak ditanya mengapa, dan Allah tidak layak dikatakan di mana. Yang satu yang layak bagi Allah, Allah itu siapa? Siapa Allah? Ilahu wahid, Tuhan yang wahid. Sekilas pandangan ini saya ingin mengganti kata wahid ini dengan kata ahad. Karena wahid dalam kamus Arab itu maknanya apa? Bagaimana anak sekolah belajar bahasa Arab, wahidun. Habis wahidun apa? Isnani. Jadi ketika ada wahid pasti diikuti dengan isnani. Saya ingin mengganti kalimat ini dengan ahad. Seperti qul huwallahu ahad. Tapi itu juga nggak jadi. Keinginan saya nggak jadi. Apa ahad itu? Esa. Dan ternyata dalam kehidupan kita ahad itu nggak sendirian. Hari saja yang 7, hari yang pertama hari Ahad, besoknya hari, ternyata ada yang ngikut juga, maka nggak jadilah, biarkan wahid aja dah. Bagaimana kalau maknanya Ustaz, maknanya juga nggak sesuai. Allah itu esa, disangkanya esa itu tidak ada bandingannya. Tidak, Pak. Dalam perjalanan Mabak ke Gajrug, ke Jasinga, di Ciuya ada markas latihan tentara. Di situ ada moto, esa hilang, 2 terbilang. Ternyata ada yang nyusul juga. Ternyata nggak ada bahasa yang pantas bagi Allah, nggak ada. Ya apalagi bahasa Roma Irama, sangat jauh banget. Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu terlalu Roma Irama. Padahal arti satu itu bukan esa, Pak. Sesungguhnya satu itu bukan satu, tapi dari banyak hal yang disatukan oleh sebuah nama sehingga disebut satu. Sesungguhnya bukan satu. Allah itu nggak begitu. Seperti kita contoh dulu saja. Di Muara Baru yang namanya Masjid Nurul Sobah itu ada berapa? Hah? Cuman satu kan? Tapi satunya masjid ini terdiri daripada pondasi, terdiri daripada tiang, dinding, terdiri daripada atap, terdiri daripada tanah. Satu masjid ini terdiri dari berbagai macam komponen yang disatukan oleh sebuah nama menjadi, sesungguhnya enggak satu, enggak. Bapak punya badan berapa? 1. Tapi satunya badan Bapak
Jari jemari kakinya ada berapa? Tangannya berapa? 2. Matanya berapa? Kepalanya berapa? Oh, mustahil. Mustahil. Nggak jadi laki-laki. Itulah satu. Sesungguhnya nggak satu. Tapi bagi Allah itu bukan satu. Esa juga bukan. Nih Ustadzuddin yang pakar ilmu kalam ini sering ngobrol sama saya. Sebenarnya nggak ada bahasa yang pas buat Allah bagi manusia. Kita ini awam, wa ma utitul ilmi minal ilmi illa qalila. Tidak ada bahasa yang pas dari kita untuk Allah. Semacam Allahu Akbar, maknanya apa Allah? Allah yang maha besar, maha siswa. Setiap ada kata maha itu terdiri daripada 3 unsur yang memahakan. Siswa selagi SD, siswa SMP, siswa SMA, begitu kuliah. Kenapa dia disebut mahasiswa? Karena di sana ada universitas, ada dekan, ada dosen. Inilah 3 unsur ini yang membuat siswa menjadi mahasiswa. Dimahakan oleh dosen, dimahakan oleh universitas, dimahakan oleh dekan. Terus yang memahakan Allah siapa? Halo, assalamualaikum. Jadi nggak ada bahasa yang layak bagi Allah. Karena itu yang kita bisa, ya terserah Allah itu yang kita bisa. Karena kita nggak punya kemampuan lain selain Allah. Maka wahid itu jangan diyakini Allah itu satunya kayak satunya makhluk, kayak satunya manusia, kayak satunya masjid, kayak satunya sesuatu di dunia terdiri daripada unsur dan unsur. Allah tidak. Allah bagi Allah tidak ada unsur, tidak ada tangan, tidak ada mata dan lain sebagainya. Adapun kalimat yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Yad di situ bukan tangan. Majazan mursalan min babi itlaqil alat wa iradatil ma'lulat. Yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuasaan, karena kekuasaan diidentikan dengan tangan. Bi ayunillah, bukan dalam mata Allah, bukan. Karena Allah tidak punya mata secara fisik. Bi ayunillah artinya hakikat mata itu bisa memandang, maksudnya dalam pandangan Allah. Karena pandangan menggunakan mata dari kepala itu lemah, Bapak. Berbeda dengan kita memandang dengan menggunakan pandangan mata batin. Coba kita praktekkan. Kalau Bapak memandang manusia dengan pandangan mata, teman Bapak setinggi 170 cm, lebarnya sekian senti, dalam jarak 1 meter kelihatan besar, dalam jarak 100 meter masih besar apa udah kecil? Dalam jarak 1 kilo masih kelihatan enggak? Maka pandangan mata itu bohong, menipu. Lebih jauh, lebih kecil. Tapi Bapak gunakan pandangan mata batin Bapak. Bapak punya rumah di kampung, Bapak punya kebun di kampung. Sekarang pandang lewat batin Bapak, kebun Bapak ukuran berapa, rumah Bapak ukuran berapa, mengecil apa enggak? Tidak, tetap segitu. Maka Allah tidak punya pandangan, tidak punya mata, karena mata seringkali bohong. Disuguhin sayur, enak ini dagingnya gede, begitu digigit lengkoas. Itu mata. Ini Mbak Hendol banget, cantik, manis, janda. Nggak taunya. Hai. La ilaha, maksud Allah itu wahid. Alaina dzirallah. Tidak ada bandingannya, tidak ada sinonimnya, tidak ada mumasalah. Manusia kadang-kadang banyak mumasalah, banyak yang mirip.
Saya seringkali keliru memanggil teman, nggak taunya bukan teman saya, tapi wajahnya mirip banget. Itulah manusia makhluk, tapi Allah tidak ada miripnya. Wala fi sifatihi, dan juga tidak dalam sifatnya. Allah itu esa dalam sifatnya. La ilaha, tiada Tuhan illahu kecuali Allah Ar-Rahman. Allah itu yang Rahman, Ar-Rahim, Allah itu yang Rahim. Lampu nyala. Alhamdulillah. Nah itulah. Oleh karena itu inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan bumi dan langit cukup sebagai tanda atas kekuasaan Allah. Seandainya Allah punya teman, seandainya Allah punya nazir, butuh bantuan temannya, maka mustahil bisa tercipta langit dan bumi. Kehebatan langit dan bumi kita buktikan. Mohon maaf, ini Masjid Nur Sobah, ruangan ini berapa kali berapa? Ini masjid 11 kali 11, menggunakan 4 tiang di dalam. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menggunakan 6 tiang di dalam. Saya tanya kepada ketua masjid, seandainya Bapak berani bongkar tiang ini 11 kali 11 tanpa tiang, bisa enggak? Tiang retak aja 1.000. Langit ukurannya berapa meter kali berapa? Ada enggak 11 kali 11? Ada enggak tiang? Subhanallah, Maha Profesor Allah. Langit yang seluas itu bil ghairi amadin tarawunah, tanpa satu tiang pun yang bisa kita lihat. Subhan wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian antara malam dan siang tidak pernah selisih. Ketika siang hilang datang malam, ketika malam hilang datang siang. Ada nggak pernah datang dua-duanya? Ada nggak pernah hilang dua-duanya? Bapak cuma satpam di kantor 2 orang, lu bagian siang, lu bagian malam. Apa efektif selamanya gitu? Kagak. Kadang-kadang datang dua-duanya, kadang-kadang ngilang dua-duanya. Siang dan malam sejak Allah ciptakan sampai sekarang, sampai yaumil kiamah, tidak akan terjadi paradok kedatangannya dan kehilangannya. Subhanallah. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal perahu yang berjalan di atas laut, bima yang paunas, dengan membawa kemanfaatan manusia, itu pun iradah Allah. Kapal itu terbuat dari besi. Dasar maunya besi, tenggelam apa ngambang? Tenggelam. Tapi kenapa kapal di laut ngambang? Kehendak Allah subhanallah. Wa ma anzala minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha, dan begitu juga Allah turunkan hujan sebagai bukti kekuasaan Allah. Begitu turun hujan, kemarau 7 bulan yang kemarin sudah membumi hanguskan bumi, tidak ada pepohonan. Bahkan tahun berapa kita mengalami kemarau 7 bulan? Belum lama, tahun 2000 sekian ya. Sampai pohon pisang di kebun pun mati kena kekeringan. Begitu turun hujan, tidak perlu nunggu seminggu, besok langsung tumbuh rumput-rumput. Kemarin rumput itu kemana? Subhanallah. Wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah wa sahab, semuanya adalah li ayatin, sebagai tanda bagi kita bahwa Allah itu Maha Kuasa, kalau kita liqaumi yaqilun, mau berpikir dengan akal kita.
Cuman kadang-kadang manusia tidak mau berpikir, musim hujan, ngoceh hujan melulu, jangan-jangan langitnya bocor ini. Astagfirullahaladzim. Akhirnya nggak berangkat ngaji. Kenapa Pak nggak berangkat ngaji? Besok di stop hujannya sama Allah, kemarau, nggak berangkat lagi. Kenapa? Panas. Memang dasar, memang PH. Hujan becek, kemarau panas. Tetapi Allah yang hebat, Allah yang maha segalanya, Allah yang kuasa. Anehnya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, masih ada saja manusia yang membuat perbandingan, memusyrikkan Allah. Allah disamakan dengan asnaman, dengan berhala. Bahkan yuhibbunahu kahubbillah, mereka mencintai berhala sama dengan mencintai Allah. Bahkan di dalam tafsirnya asyaddu hubban, mereka mencintai berhala lebih daripada mencintai Allah. Umat Islam yang percaya kepada Allah juga percaya kepada dukun, juga kadang-kadang taat kepada dukun itu lebih patuh daripada taat kepada Allah Subhanahu. Punya ayam jago, suruh disedekahkan sama ustaz, dipotong ayam itu buat mulu dan gak mau. Tapi kalau dukun yang minta, langsung ya, langsung disuruh ngisi kotak Jumat 2.000. Tapi kalau dukun yang nyuruh, bukan 2.000-an yang dikeluarin, 200.000-an yang dikeluarin. Berarti lebih mencintai dukun daripada mencintai. Sebenarnya mestinya walladzina amanu, orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, lebih banget, lebih tebal cintanya kepada Allah. Karena segala sesuatu kita dapat dari Allah Subhanahu. Tepat janji kita setiap kita kali sholat, apa janji kita? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu janji kita. Cuman kadang-kadang cuman sekedar janji belaka, gombal. Begitu mau sholat, sakit gigi saja sudah nggak mau sholat. Katanya mati juga nggak apa-apa. Padahal walau yarul ladina zalamu, seandainya orang-orang zalim itu melihat, idh yarunal adzab, ketika mereka melihat siksa dari Allah, pasti mereka akan menyadari annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah secara keseluruhan. Di dunia, siapa yang kita anggap kuat, sadarilah bahwa kekuatan yang dia miliki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetangga Bapak di Indonesia, siapa yang Bapak anggap paling kaya, jangan hormat kepada dia, karena kekayaan itu juga dari Allah Subhanahu. Kalau kita sadar akan itu, kita tidak silau kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang-kadang kita terkalahkan oleh gemerlapnya duniawi. Sampai-sampai apalagi musim-musim caleg-caleg begini, sampai saya muji gede, ya Allah, na'udzubillah, semua na'udzubillah, umat Islam hubbud dunya, cinta dunia yang keterlaluan, sampai orang kaya dicium tangannya walaupun tidak pernah ibadah. Sampai ketua partai kafir masuk ke pondok pesantren, ustadz pesantren cium tangan sama si kafir itu. Nauzubillah. Itu terjadi
di negara yang kita cintai ini. Subhanallah, na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Padahal dia jadi begitu dijadikan oleh Allah. Nanti apalagi kalau kita menjadi pengikutnya, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau. Ketika mereka yang mengajak kita melepaskan tanggung jawab mereka di neraka, melepaskan tanggung jawab mereka di akhirat, karena bagaimana mereka bisa bertanggung jawab kepada kita, kepada pemilihnya, kepada penganutnya, kepada penggemarnya, karena dia juga akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melepaskan tanggung jawab minal ladzina tabau, dan semuanya wara'ul adzab, pasti melihat siksa di hadapannya sudah menunggu mereka. Wa taqatta'at bihumul asbab, dan putuslah semua silaturahim, semua hubungan, semua pertalian antara kita dan mereka kalau kita mengikuti orang yang salah. Tapi kalau kita mengikuti orang yang benar, insya Allah semuanya kita akan mengikuti syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kelanjutannya? Wa qala alladziina taba'u, pengikutnya mengatakan, lau anna karratan fanattabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Tapi sayang, harinya sudah hari akhirat, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Tetapi juga wa ma hum bi kharijina minan nar. Lebih jelasnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.